menantikan pastinya untuk kali ini apakah mereka mampu untuk membawa perjuangan dari hero yang memang cukup memorable untuk kita semua para caster pastinya. Dan menurut kalian gimana teman-teman semuanya? Apakah Iksan Mochi bisa untuk mendapatkan game win pertama mereka dengan line up yang bisa dibilang cukup bisa menjawab dengan Faramis yang diambil untuk antisipasi ke arah Glue dan juga untuk antisipasi ke arah pick off methods yang dibawakan oleh Cho. Tapi Loyi di sini nih yang bakal jadi PR untuk mereka karena ketika bermain berkumpul di area Netherrealm itu bakal jadi tempat yang sangat nyaman untuk Loyi membuka duality-nya. Dan apakah RRQ Sena bisa kembali mendapatkan kemenangan dari Iksan Mochi seperti di game sebelumnya, Ul? Yap, dan kita akan langsung melihat di Land of Dawn akan seperti apa jalannya pertandingan di game yang kedua. Match kedua di hari ini terlihat dengan adanya draft ban and pick yang sudah kita saksikan bersama-sama juga. Iksan Mochi membawakan utility mid lane. Berarti Miro akan menjadi tulang punggung untuk di game kali ini sebagai damage dealer tertinggi juga. Namun apakah penjagaan kepada Miro juga bisa dilakukan nih sama Iksan Mochi? Karena kalau ngeliat dari gameplaynya di game pertama, ini terlihat agresivitas. Mood udah ketabrak dengan adanya Shane. Yang bahkan Mood masih cukup tenang, tidak terburu-buru juga untuk bisa mengeluarkan satu buah retribution untuk mensecure ke arah purple buff-nya. Sehingga tidak akan ada lagi nih tekanan lebih jauh dari arah Kesena, Dit. Ya untungnya masih belum ke-trigger ya Retribution Shane ya. Aku kira tadi bakal coba di-trigger karena memang itu tekanan yang cukup merepotkan dari Shane yang hampir saya juga bisa mendapatkan purple buff. Tapi justru malah tekanan yang aku lihat sekarang datang dari Lexrona nih yang memberikan pressure dengan duality-nya. Bahkan flicker di-trigger dan hampir satu hit terakhir bisa mengeliminasi Nei. Tapi Lexrona sudah membuang banyak resource dengan flicker yang sudah dia keluarkan membuat turtle team fight itu bakal cukup merepotkan buat RRQ Sena harusnya. Iya, tapi hampir banget sih tadi bisa ditumbangin. Tapi tekanan demi tekanan dari RRQ Sena yang masih terlihat juga untuk saat ini ngebuat Ricky Wars-nya free farm. Dan Iksan Mochi ini ada 3 debut pick ya dengan Faramis, Baxia, dan juga robernya berarti Badang untuk KRV. Oke. Nggak terlalu gede gapnya nih, 400 yang pelan-pelan coba untuk di-maintain juga sama RRQ Sena. Belum terjadi adanya first blood, karena memang yang coba untuk ditabrak ini adalah tank jungler ya, jauh lebih stabil, jauh lebih aman. Dan Iksan Mochi harusnya dengan keadaan yang terbilang cukup tenang, mereka bisa melakukan kontes netral objektif menuju ke arah turtle yang sekarang udah mulai di-poke duluan sama RRQ Sena, Dit. Masalahnya ini belum ada setup dari Iksan Mochi ya, dan justru mereka bakal cukup fail attempt untuk bisa kontes di area turtle-nya. Ada cover yang dilakukan oleh Netherrealm dengan sekarang mencoba untuk kontes kembali ke area turtle dan berhasil secure. Serta pertama untuk Mood, retribution yang on point, bahkan Gohan dipaksa untuk mundur satu hit terakhir dari Turtle Stance berhasil membawakan serta first blood karena Iksan Mochi yang bisa dibilang tadi setup mereka agak sedikit late, tapi justru itu malah jadi keuntungan karena cover dari Faramisnya Nei nih. Iya nih mahal banget sih tadi dari Netherrealm-nya ya, pas banget dan moodnya sempat nge-retry dan Muffin yang ngejar ke arah Gohan pun menjadi sebuah keuntungan yang cukup baik early game dari Iksan Mochi. Tapi Shane yang harusnya juga lebih berhati-hati lagi karena lihat poke damage terus-terusan bisa dilakukan karena Muffinnya juga udah rotate ke arah tengah, ngebiarin dari EXP-nya yang memang udah ditinggal, memperkuat lagi bagaimana area River coba untuk dikuasai oleh Iksan Mochi. Tapi 1v1 Chico dengan satu buah zaman force yang telah dikeluarkan, tapi Miro masih bisa mundur dengan rondonya juga karena damage dari Chico ini hanya untuk bisa ngebantuin juga clear lane-nya agar jauh lebih cepat. Tapi Muffin, Falling Star mau defensif untuk dikeluarkan saja. Tapi dari RRQ Sena mereka nggak mau terlalu gegabah lagi nih untuk sekarang. Iya, dan ini sebenarnya angin segar untuk Iksan Mochi ya, karena mungkin bisa dibilang ini bakal cukup repotkan juga untuk RRQ Sena ketika mereka kehilangan momen di awal-awal tertentu tadi. Tapi ada fun fact, baik GoPay, RRQ Sena Rexrona sukses menjadi top 1 mid laner best DPM dengan perolehan 5.133.7 damage per menit hingga week 3 progressive round MDL Indonesia season 12. Berarti dia menjadi mid laner teragresif sepanjang 3 minggu perjalanan MDL Indonesia season 12. Ya teragresif, teraktif juga ya. Karena untuk sekarang flicker Rexrona berhasil menghindari adanya satu buah serangan dengan adanya shield Unity yang digunakan oleh Mood. 10 detik menuju arah turtle yang kedua akan segera kita lihat setup seperti apa lagi. Akankah ada perfect pencurian yang bisa dilakukan, tapi Muffin masalahnya sekarang berhasil untuk bisa mendapatkan nyawa dari Ricky Wars dengan waktu yang bertepatan. Turtle yang sekarang sudah muncul. Iksan Mochi bangkit, Radit.
Yap, ter-outplay Ricky Wurst digocek dengan Esmeralda yang memang bisa melarikan diri dengan cepat dari area Tone Rose-nya. Bahkan Turtle kedua setup yang jauh lebih matang dari Iksan Mochi berhasil membuat dua Turtle menjadi keuntungan yang begitu masif. Tapi saat saya kan Miro down, gak ada Zaman Force yang masih bisa digunakan oleh Chico tadi di area tengah. Tapi mereka sadar bahwa semua member dari Iksan Mochi yang selesai dengan Turtle kedua tadi langsung regroup di bagian tengah dan kembali disengage. Kali ini justru gold gap dipegang oleh Iksan Mochi. Meskipun nggak terlalu banyak, tapi lagi-lagi ya ini bakal berkesinambungan dengan nanti objektif Lord yang pertama yang akan segera hadir di 3 menit lagi nih, Ol. Ya, dan juga moodnya masih aman banget ya untuk bisa farming. Tapi yang agak ketinggal Miro nih. Miro masih tertahan di Hunter Strike-nya aja, makanya masih belum terlalu banyak juga untuk join the fight. Sekalinya tadi udah rotate ke arah tengah, kena tangkep nih dengan adanya The Wave the Dragon. Dan kita udah bahas dengan adanya Source Spell, masih dengan adanya Flicker. Tapi Shane tertarik sedikit, adanya satu buah Fist Crack juga combo kali Ricky Wurst. Method Execution memiliki damage tapi Netherrealm akan ngebuat dari RRQ Senna mereka memilih untuk mundur lagi dan lagi duality combo dari Rexlona membuat dari Iksan Mochi kali ini harus terpukul mundur. Sementara di arah bottom lane dorongan dari segi wave minion mendapatkan satu buah outer turret untuk RRQ Senna, Dit. Yap, agak ada sedikit miss ya dari konsol mapnya Iksan Mochi. Tapi it's okay, masih nggak terlalu jauh gap yang ada. Miro, diversion, surprise Miro. Masih ada flicker, mencoba untuk menangkap Miro. Targeting yang tepat dari Shin, tapi Shin kehilangan nyawanya. Satu member down dari Araki Sena, mencoba mendapatkan 2 dan mood pun hilang. Bersamaan dengan turret top lane juga turut dihancurkan dan itu adalah satu momen yang memang lagi-lagi kita nantikan dari Loi Rexlona ya. Efek kejut dari setiap Loi gameplay yang dia mainkan, Oh. Loi yang akhirnya diversion tepat Miro yang walaupun masih punya flicker tapi masalahnya sekarang di arah tengah Muffinnya coba untuk dimakan juga dengan ada Zaman Force. Terangkat lagi dengan grab dan Muffin tidak bisa berkutik terlalu lama bermain dengan Chrono Dash Microvision. Damage sakit. Chico mengejar ke arah seorang HRV tapi terlalu jauh. HRV masih bisa selamat dengan ada satu buah flicker yang dikeluarkan. Tapi RRQ Senna mereka berfokus lagi untuk bisa mencuri karakter pembawaan yang dimiliki oleh Mood karena diusir mundur lagi pemain dari Iksan Mochi dan menggagalkan perfect turtle yang sekarang bisa didapatkan oleh Ricky Wurst. Lagi-lagi duality combo. Lihat gimana damage yang dihasilkan dari Rexlona ke arah Mood. Hampir saja bisa menumbangkan dirinya untuk kedua kalinya. Tapi di sisi lain tadi pembelian waktu yang memang dilakukan oleh Gohan dan juga Rexlona membuahkan setidaknya turtle yang ketiga menjadi milik dari Araki Sena dan sekarang sudah mulai di-lead kembali oleh mereka 2000 gold lead yang akan mempermudah jalan dari Araki Sena, memberikan tekanan lagi di area atas dan juga bawah. Karena sejauh ini memang kalau kita bisa bilang dari tadi gapnya masih dipegang oleh teman-teman dari Iksan Mochi, tapi somehow Tone Rose Mood tangkap. Langsung instant execute dari Tone Rose yang dikeluarkan oleh Ricky Wurst mid lane. The Wave Dragon, Flicker, kombinasi montage. Dan sekarang memang ada cover dari Netherrealm dan justru malah Shin yang tereksekusi. Nei kehilangan Netherrealm-nya. 1 poin didapatkan untuk Araki Sena, bahkan 2 yang hilang dari Iksan Mochi mendapatkan kembali turret di area tengah, membuat dorongan dari Araki Sena semakin gencar lagi di inner turret mid lane-nya. Nei mencoba untuk mempertahankan sekuat tenaga bagaimana inner turret mid lane-nya. Dan sebenarnya masih bisa ditahan ya, tapi Iksan Mochi dengan early game yang nggak terlalu kena pressure, tapi mereka masih belum bisa convert lagi menuju ke arah objektif yang lain. Terlihat dengan Araki Sena masih punya 9 turret yang berdiri. Ricky Wurst, kalau seperti dikejar, dan Time Execution untuk melarikan diri. 3 pemain kali ini dengan adanya satu buah konsil terdengar. Ricky Wurst akan coba dipegang. Miro mundur tapi Ricky masih coba untuk bertahan. Satu buah fist crack combo dan bahkan Ricky Wurst puncture masih membuat dirinya bertahan. Dan di sisi lain ada sedikit space yang bisa didapatkan juga atas Chico dan juga Chen, tapi Ricky gak pulang. Ricky balik lagi karena ada com seperti dengan ada diversion yang muncul dengan adanya flicker lagi-lagi Miro yang menjadi target. Ricky Wurst selamat dan bahkan Miro yang harus hilang dari Iksan Mochi dan gak berita ke situ karena YRV-nya walaupun flickernya sedikit terlambat membuat akhirnya dirinya pun harus menyusul. Pulangan dari Miro, 3 pemain secara total dari Iksan Mochi kali ini harus menghilang. Kiting yang begitu mahal Ricky Wurst membuktikan kelasnya dengan menari-nari, dengan puncture, dengan Tone Rose serta Phantom Executions membeli waktu agar teman-temannya bisa cover up dan berhasil mendapatkan titik balas yang dia nantikan dengan 3 member yang hilang dari Iksan Mochi. Kali ini Lord yang pertama yang langsung di-setup juga untuk Araki Sena dipercepat oleh Chico dan Ricky Wurst yang langsung memberikan semua damage yang mereka bisa hasilkan menjadi Lord di menit yang ke-9. Kali ini Iksan Mochi
mereka akan menerima gempuran kembali dari RRQ Sena. Apakah Dream Lord yang pertama bisa menembus benteng pertahanan minimal di base pertama dari Iksan Mochi? Mengingat di area atas udah nggak ada oleh defense ya, diversion dipersiapkan. Akan menuju ke arah mana? Belum terlihat sepertinya targeting dari Rexona yang baru saja dia trigger untuk diversion Shaul. Yap, walaupun sebenarnya untuk Loi zaman sekarang ada sedikit antisipasi, tapi Chico membuka kembali Zaman Force dan bahkan damage-nya nyampe menuju ke arah seorang Miro yang hilang. Chico menari-nari dengan Chrono Dash Synchrovision yang begitu manis tanpa adanya satupun yang bisa menghentikan. Bagaimana lincahnya sosok Chico. Satu buah inner turret di arah tengah akan menjadi target berikutnya dari arah Kisena, dan Lord masih terlalu jauh. Masih coba untuk ditunggu dan flicker. Kali ini Weapon Dragon masih bisa diselamatkan dengan ada dalam dari arah belakang. Iksan Mochi teracak-acak. Nick Hughes mendapatkan satu poin kill tambah dan unstoppable dari Chico. Dan bahkan kali ini Bontnya pun harus menghilang double kill. Dikantongi oleh Nick Hughes. Sisakan 2 pemain saja untuk Iksan Mochi. Base turret yang dapat lane akan segera dikawal perlahan oleh RRQ Sena. Lord yang sudah mulai mengetuk arah base turret di top lane-nya juga, dan hanya menyisakan 2 pemain saja. Apakah Iksan Mochi bisa bertahan? Diversion menuju ke arah samping base turret yang akan menjadi target juga di arah top, dan base-nya pun terbuka. Tapi satu pemain dari Iksan Mochi mencoba untuk bertahan. Tapi masalahnya damage terlalu besar dan RRQ Sena 2-0 didapatkan.